Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Asep Saifuddin dan kali ini kita akan lanjutkan kembali seri Nest.js kita. Sekarang kita masuk ke materi guards. Jadi guards ini apa? Jadi guards ini katanya adalah sebuah kelas yang dianotasikan atau ditambahkan dekorator injectable. Lalu guards juga wajib untuk mengimplement si interface connective. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini katanya guards ini dia punya satu tugas penting gitu. Untuk apa? Untuk menangani request gitu, untuk menentukan suatu request. Untuk menentukan apakah request itu boleh lanjut atau enggak, boleh lanjut ke root handler atau enggak. Jadi seperti permission, roles, ACL gitu ya. ACL itu singkatan dari Access Control List. Nah, guards ini biasanya digunakan untuk authorization. Authorization tuh kayak eh, fungsi untuk mengecek gitu apakah user punya akses terhadap fitur tertentu kayak gitu. Jadi misal eh, kalau kita kan statusnya eh, projectnya kan tentang produk ya. Jadi kalau misalkan bikin suatu service untuk e-commerce gitu ya. Jadi apakah user gitu ya atau customer boleh menghapus produk atau enggak kayak gitu. Nah, dengan authorization kita bisa ngecek gitu. Apakah user biasa boleh enggak untuk menghapus si produk kayak gitu. Atau boleh ada hanya admin aja nih yang boleh menghapus kayak gitu. Lalu ada authentication-nya. Ini authorization itu kata punya saudara yang namanya authentication ya. Jadi authentication ini untuk mengecek apakah user udah login atau belum. Nah, biasanya autentikasi ini dihandle dengan middleware. Jadi biasanya kalau misalkan di Nest.js ini untuk pengecekan authorization kita menggunakan guards, tapi untuk mengecek user atau lu udah login atau belum ya atau melakukan authentication kita biasanya menerapkan authentication tuh di middleware seperti itu. Nah, lalu bedanya guard sama middleware tuh apa sih gitu ya? Nah, bedanya guard sama middleware ini itu dia kalau middleware lebih dumb gitu, lebih bodoh atau bahasa halusnya tuh kayak lebih ya kurang pintar lah gitu. Middleware ini kata kurang pintar. Kenapa? Karena dia tidak tahu gitu ya. Root handler root handler apa yang akan di-execute kayak gitu, yang akan dijalankan kayak gitu. Tapi kalau guards dia punya akses nih, punya akses terhadap execution context. Sehingga apa? Sehingga dia tahu nih gitu ya. Dia tahu apa yang akan dijalankan selanjutnya. Nah, guards ini dia mirip ya kayak exception filter, kayak pipes, interceptor gitu ya. Jadi logiknya kita sesuaikan logik gitu untuk menangani request atau response cycle. Dan juga supaya kodenya tetap dry gitu ya. Atau don't repeat yourself. Jadi kodenya tidak berulang kayak gitu. Nah, lalu di sini ada hintnya. Katanya guards ini dieksekusi atau dijalankan setelah seluruh middleware. Tapi sebelum interceptor ataupun pipes. Jadi guards ini posisinya setelah middleware dan sebelum pipes. Kayak gitu. Nah, seperti yang udah mention, kalau misalkan guards ini sebenarnya bisa melakukan authorization ataupun authentication ya sebenarnya. Nah, tapi di video ini kita akan khusus untuk melakukan authorization aja. Kalau kita lihat di sini kan ini nge-get dulu, nge-get request gitu ada enggak usernya gitu. Nge-get apakah ada request gitu, apakah ada user gitu kan. Lalu dari itu nih nge-validate gitu. Usernya valid enggak gitu ya, sesuai dengan eh, boleh enggak untuk lanjut ke root handler kayak gitu. Tapi untuk video ini kita akan fokus untuk menerapkan guards-nya di authorization aja ya. Jadi kita ke role based ini role based authentication ini kita akan membuat guards untuk menentukan gitu ya spesifik role gitu. Jadi untuk role tertentu nih untuk eh, role tertentu supaya bisa mengakses fitur tertentu kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, pembuatan guards ini tadi ya, seperti yang udah di-mention di sini, guards itu kelas yang di-annotate dengan injectable dan juga implement scan active. Jadi guards ini ada injectable-nya untuk supaya filenya bisa diinjek di file lain,
dan juga mengimplement second active. Kenapa sih kita perlu mengimplement second active? Karena kita perlu mendeklarasikan metode connective. Nah, metode connective ini digunakan untuk menentukan apakah boleh lanjut atau enggak gitu ke root handlernya seperti itu. Nah, di sini untuk membuat guard sebenarnya gampang aja, teman-teman buat filenya ya, buat file misalkan namanya roles.guard kayak gini. Nanti kita akan ngebinding nih, kita binding ke suatu controller gitu. Nah, katanya untuk ngebinding guards ini bisa di control scope, bisa di method scope, ataupun di global scope. Nanti kita akan coba satu-satu ya. Nah, untuk ngebinding ini kita perlu deklarator nama use guards kayak gini. Kayak gitu. Oke, gimana kalau kita buat dulu aja filenya ya, buat filenya untuk si guards ini. Aku akan buka project kita sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video atau playlist ini, teman-teman bisa nonton aja. Nanti aku akan sertakan linknya di atas ini ya. Jadi di sini aku ke command prompt dulu, baru aku buka Visual Studio Code-nya. Jangan lupa langsung nyalain aja ya, npm run start dev kayak gini. Aku kecilin dulu kayak gini. Nah, aku akan menggunakan Postman dari aplikasi. Ini. Teman-teman bebas menggunakan Postman apakah pakai aplikasi atau menggunakan ini, menggunakan extension kayak gitu. Nah, di sini karena ini aku udah nyala ya. Ini belum nyala sih. Nah, ini udah nyala, udah aku send. Nah, ini udah jalan ya. Nah, sekarang aku ingin membuat si guards-nya. Nah, untuk membuat guard sebenarnya bisa di mana aja filenya. Tapi supaya lebih rapih gitu ya, biar aku enak juga gitu untuk membaca kodenya, aku akan buat folder khusus untuk si guards-nya. Jadi di sini aku buat folder namanya guards kayak gini. Nah, aku buat file gitu ya. Nah, misalnya namanya roll.guards.ts kayak gini. Sekali lagi aku gunain TypeScript ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video TypeScript bisa tonton aja video yang akan aku sertakan di atas ini. Nah, untuk membuat guards, pertama-tama kita perlu injectable dulu ya. Perlu menggunakan dekorator injectable supaya bisa diinject atau bisa digunakan di hal lain kayak gitu. Lalu kita buat kelasnya. Jangan lupa diekspor. Export kelas, misalkan nama kelasnya row guards. Nah, implement si can active ya. Can active kayak gini. Nah, untuk membuat guards kita perlu yang namanya method connective. Jadi aku panggil method connective di sini, connective kayak gini. Nah, ini langsung kebuat ya, langsung kebuat segini. Nah, ini supaya aku lebih ringkas saja, di sini aku akan hapus kayak gini. Dan untuk pertama-tama aku akan nge-return dulu aja ya. Jadi return true kayak gini. Kalau true ini berarti boleh lanjut, tapi kalau false itu nggak boleh lanjut kayak gitu. Nah, lalu kita perlu binding nih, gitu. Untuk membinding di sini kita bisa di control scope, bisa di method scope ataupun di global scope. Oke, aku akan binding dulu, misal di sini aja, di di produk deh, boleh di produk. Lalu aku coba bindingnya di control scope dulu ya, di sini. Aku akan binding di sini, guards kayak gini, lalu di dalamnya ada nama dari guards yang udah kita buat ya, which is yang ini, false guard. Nah, udah kayak gini aja. Nah, sekarang kalau aku jalanin harusnya jalan-jalan aja. Kenapa jalan? Karena memang di sini aku returnnya true ya. Kalau aku jadiin false kayak gini, nah dia bakal nggak jalan nih. Aku send dia nggak jalan. Dia bakal nge-throw ke exception
forbidden kayak gini. Kalau aku ke true lagi gitu ya, aku ganti ke true lagi, di sini ganti true lagi, dia bakal jalan lagi kayak gitu. Nah, lalu guard juga kita bisa terapkan di method scope. Misal kita pengen fokus gitu ya. Oh ya, di sini kan aku pasangnya itu di controller produk ya. Jadi kalau aku jalanin untuk yang coba aku matikan dulu ya. Aku falsein dulu nih di sini ya. False guardnya aku coba false dulu. Sini aku ganti dengan false kayak gini. Aku jalanin, harusnya nggak jalan. Nah, kan nggak jalan. Kalau aku ke ID, dia juga nggak jalan juga kan. Nah, tapi kalau aku ganti ke user, dia jalan. Dia jalan. Karena memang aku ngesettingnya atau ngebindingnya itu di kontrol produk kayak gini. Nah, sekarang misal teman-teman pengen satu metode aja nih, atau satu handler doang gitu yang eh, dikasih guards gitu ya. Jadi nggak satu controller ini, nggak di satu kontrol ini, nggak semua metode yang ada di kontrol ini kena guardsnya gitu. Teman-teman bisa cut aja ininya, terus taruh di atau pasang di metode atau di endpoint yang teman-teman inginkan gitu. Misal aku metode di sini, metode yang get ID ini. Jadi, selain metode ID, dia bakal jalan. Kalau di sini misalkan aku produk lagi, udah kayak gini, dia harusnya bisa jalan. Kalau aku slash ID ini, dia nggak jalan. Tapi kalau aku ke slash ID yang ini, ID dan name ini, di sini, saya kalau kasih name kayak gini, dia jalan. Kayak gitu. Karena kita memasang guards-nya itu di endpoint ID doang. Jadi slash product gitu ya, slash ID. Kayak gitu. Nah, ini contoh penerapan dari guards untuk satu endpoint. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman pengen menerapkan guards di global kayak gitu ya. Sekarang kan kalau misalkan aku ke produk gitu ya, produk kayak gini, dia kan nggak jalan. Karena memang kita masangnya itu di sini kan. Di ID sini, di produk slash ID gitu kan. Nah, kalau misalkan aku ke user, atau aku ke produk dulu deh, gini, dia jalan, aku ganti ke user, dia juga jalan kan. Nah, kalau teman-teman pengen keseluruhannya itu kena guards gitu ya, entah itu di controller produk ataupun di controller user, teman-teman bisa memasang guards-nya itu di level global. Jadi aku bisa copy, terus aku, apa namanya, ini dulu aja deh, komen dulu aja. Nah, nanti teman-teman di sini di meta sini itu bisa menggunakan app.use global guards kayak gitu ya. Jadi kalau ke bawah kayak gini, bisa menggunakan global app use global guards kayak gini. Jadi di sini bisa menggunakan app.global use global guards kayak gini. Kita instance si role-nya, si guards-nya kayak gini. Jangan lupa di info. Sehingga karena di sini aku false, jadi semuanya nggak bisa diakses nih. Yang user nggak bisa diakses, yang produk juga nggak bisa diakses. Kayak gitu. Yang ID nggak bisa diakses, yang ID name juga nggak bisa diakses. Kayak gitu. Nah, aku tadi ada yang kelewat. Jadi sebetulnya untuk eh, card ini tadi kan aku di sini ya, di sini ini kan aku nggak ini ya apa namanya tidak ini kan aku tidak nge-instance gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa juga pakai instansiat kayak gini. Tapi kalau pakai instance, katanya dia bakal leaving responsibility for instantiation. Jadi dia akan keluar gitu ya dari tanggung jawab untuk menjalankan si dependency injection. Jadi kalau di instance dia nggak bakal bisa menggunakan dependency injection, tapi kalau misalkan tidak menginstance ya, dia bakal bisa menggunakan dependency injection kayak gitu. Nah,
Sekarang aku kan udah masang di level ini ya, di level global tapi di main gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan guards itu di sini, di modul. Jadi kalau aku hilangin di sini, aku hapus saja, aku terapinya di modul di sini, bisa aja di sini. Jadi karena aku udah ada pipes gitu ya, di sini aku bisa koma kayak gini. Lalu di sini bisa pakai provide si app guards-nya kayak gini. Dikasih label dulu gitu. Baru kita pakai use class. Apa kelasnya? Namanya role ya. Role guards kayak gini. Sehingga ini jalan nih. Ini nggak bakal jalan ya. Kena forbidden. Ini juga kena forbidden. Produk juga kena forbidden. Dan user juga kena forbidden. Kayak gitu. Lalu kalau aku jalanin ya, jadiin true si guards-nya, dia bakal jalan-jalan aja. Baik yang user dia bakal jalan, dan produk juga jalan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan menerapkan guards ke sesuatu yang sedikit nyata gitu ya, yang lebih real kayak gitu. Nah, jadi tadi ya, rose guard itu jalan-jalan aja. Jadi yang ini nih, sebetulnya ini jalan-jalan aja kan. Sebetulnya rose guard ini jalan-jalan aja. Tapi katanya kurang smart gitu. Kenapa? Karena kita belum menerapkan si execution context. Ya. Kita belum menerapkan si konteks ini. Ini belum kita pakai nih, gitu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak tahu nih, kita tidak tahu role mana yang diizinkan untuk mengakses si root tertentu atau si root handler tertentu kayak gitu. Atau mengakses kontrol mana nih yang boleh diakses kayak gitu. Nah, kita bisa gitu ya untuk membuat permission gitu ya. Permission misal hanya admin aja yang bisa akses atau user aja yang bisa akses gitu. Kalau selain itu bisa diakses oleh siapapun kayak gitu ya. Jadi bisa aja. Jadi kita bisa buat field, bisa buat permission gitu ya. Kita bisa buat permission untuk menentukan gitu ya endpoint apa yang hanya bisa diakses oleh admin dan sisanya bisa diakses oleh siapapun kayak gitu. Kita akan bermain tentang custom data. Jadi untuk lebih lengkapnya custom data, teman-teman bisa klik aja ini ya. Nanti bisa baca-baca aja. Nah, sekarang kita akan membuat dekorator kita sendiri nih. Jadi kita bisa membuat dekorator kita sendiri gitu. Dengan menggunakan kelas dari Nest yang namanya reflektor kayak gini. Untuk membuat dekorator. Nah, untuk membuat dekorator sebetulnya ya kita bisa tinggal buat kelas aja, tinggal buat file aja. Gitu. Misalnya di sini namanya roles.decorator.ts kayak gini. Nah, dalamnya kita buat sebuah variabel gitu ya. Misal di sini namanya roles kayak gini sehingga kita akan memanggil dekorator itu add roles kayak gini. Nah, value-nya tuh ada reflektor kayak gini, value-nya reflektor, lalu baru create dekorator kayak gini. Nah, baru kita invoke kayak gitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat dekoratornya ya. Jadi misal di sini aku buat folder baru nih di sini. Misal namanya dekorator ya. Dekorators kayak gini. Kenapa ada S-nya? Karena bisa jadi kita bakal punya banyak dekorator ya. Sekarang kita buat role dot dekorator dot S-nya. Sekali lagi namanya bebas ya sebenarnya. Kita export, kita akan buat sebuah variabel itu misal const role kayak gini. Nah, di dalam variabelnya kita isikan dengan reflektor ini ya. Reflektor dari si nest baru kita create dekoratornya nih. Jangan lupa di invoke kayak gini. Nah, misal teman-teman pengen isi ya, isi dari si eh, dekorator roles-nya itu hanya menerima si array of string aja gitu. Nah, teman-teman bisa tambahin di sini. Bisa tambahin di sini. Jadi string kayak gini ya. Baru buka kurung siku, tutup kurung siku kayak gini. Jadi ini si dekorator roles ini dia menerima parameter array of string kayak gitu.
Nah, untuk menggunakan si dekorator yang kita buat sendiri, ini sebenarnya penggunaannya sama aja ya, kayak dekorator-dekorator pada umumnya. Jadi kita bisa panggil nih, panggil dekoratornya dengan kayak gini, dengan sama aja kita add gitu ya, add terus roles kayak gini. Baru di dalamnya, karena kita sudah setting untuk array of string, makanya di sini harus array of string juga kayak gitu. Jadi misal di sini aku ingin ke post nih, di sini post. Jadi aku buat atau aku panggil si roles-nya ya. Ini dekorator yang udah baru kita buat nih yang sini. Yang src dekorator sini, which is yang ini. Nah, sekarang di dalamnya kita isikan dengan array ya, array of string. Jadi kita isi dengan misal admin kayak gini. Jadi niatnya untuk yang endpoint post create ini hanya bisa diakses oleh admin aja. Selain admin nggak bisa akses nih. Tapi kalau selain ini, selain yang ini apa, selain yang post ini bisa diakses oleh siapapun kayak gitu. Nah sekarang kita untuk ngejalanin atau untuk menentukan gitu supaya tahu gitu ya roles-nya atau si cards-nya gitu ya diakses oleh siapa, kita bisa modifikasi nih, modifikasi si cards yang udah kita buat yang ini. Jadi kita akan memanfaatkan si konteksnya. Jadi di sini, jadi kita bisa menangkap, bisa menggunakan konstruktor untuk menangkap reflektornya, dan nanti si reflektor ini kita gunain di sini. Nah, coba kita buat dulu aja ya. Jadi di sini aku akan memanggil atau membuat konstruktor di sini. Kalau aku panggil reflektornya, jadi di sini private reflektor dari mana? Dari reflektor yang dari si nest kayak gini. Nah, sekarang supaya kita bisa ngeget gitu ya, ngeget si ininya, si roles ini, dan juga endpoint yang ini, atau metode yang ini, yang metode created ini, kita bisa buat variabel dulu di sini, buat variabel, misal namanya roles kayak gini. Kita akan ngambil si reflektornya, dan kita akan get nih, apa yang di get. Pertama-tama kita get si dekoratornya, dekorator yang ini. Kita get dekorator yang ini. Jadi kita ngambil roles-nya dari sini, which is dari sini. Lalu parameter yang kedua di get-nya adalah ini, si context dot get handler ya. Get handler ini dia mereturn method yang akan diinvoke. Jadi yang ini maksudnya, yang created ini, yang di bawah si decorator roles-nya kayak gitu. Nah sekarang kita buat pengkondisian. Misal di sini ya, jika nggak ada dekorator roles-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada dekorator roles-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada roles-nya, boleh dijalanin gitu. Tapi kalau ada, dia nggak boleh jalan. Jadi kalau selain dari ada roles admin, dia boleh jalan. Entah itu yang get ini ya, yang get find all, get ID, get name gitu. User ID, put, delete itu boleh jalan. Tapi selain itu, tapi khusus untuk yang post ini dia nggak bakal jalan kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan aku jalanin gitu ya, di sini kan kalau misalkan ada nih rows-nya gitu ya, dia bakal false. Tapi kalau nggak ada rows-nya, dia bakal true kan. Jadi di sini harusnya dia bakal jalan. Kenapa? Karena kita masang guard-nya itu untuk ini doang ya, untuk roles-nya untuk si post doang kayak gitu. Tapi kalau aku ke create ini ya, ke create ini, coba aku lihat create ya. Aku ganti ke post, aku send, dia nggak bakal jalan nih, to forbidden. Tapi kalau aku selain dari eh, post ini, dia bakal jalan kayak gitu. Nah, lalu gimana sih kita bisa tahu gitu itu admin atau bukan gitu kan? Bisa aja itu user kan. Nah,
Untuk mengetahui itu admin atau bukan sebenarnya langkah-langkahnya cukup panjang. Tapi kalau boleh aku persimpel, di sini aku akan memanfaatkan headers ini ya. Aku akan memanfaatkan headers ini. Jadi di sini teman-teman bisa aja buat sesuatu apa buat roles kayak gini ya. Buat role value-nya admin kayak gini. Jadi kita akan ngecek nih, akan ngecek apakah role-nya admin atau bukan gitu. Nah, untuk mengecek apakah admin atau bukan, kita bisa menggunakan ini context switch to HTTP ini untuk nge-get request-nya kayak gitu. Jadi kalau aku buat di sini, coba aku buat ya. Jadi const request kayak gini. Lalu dari mana? Dari konteks dot switch to HTTP gini dan get request. Nah, kalau kita mau tahu sebenarnya requestnya isinya apa sih gitu ya. Jadi kita bisa konsol aja. Console.log si requestnya. Kayak gini. Jadi kalau aku send gini ya, ini aku akan ke post dulu, lalu ke create, kayak gini, dia bakal forbidden, dan aku lihat di sini ada nih, ini isi dari si apa namanya requestnya ya. Nah di request ini ada yang namanya headers kan, di sini ada yang namanya headers. Nah headers ini ada role nih, role dari mana? Dari sini. Kalau aku ganti gitu ya, ininya jadi posisi gitu ya, kayak gini, dia bakal keganti nih. Roles-nya bakal keganti. Jadi posisi kayak gini. Dan aku ganti lagi ke role ya, biar lebih ini aja sih, biar lebih pas aja. Nah, jadi saya udah ganti lagi jadi role kayak gini. Nah, kita bisa ngecek admin atau bukan dari sini, dari headers ini. Sehingga di sini kita bisa buat pengkondisian di sini. Jadi di sini kan aku coba dulu ya, request dot headers kayak gini. Kalau dia ke set headers, dia bakal ngembaliin headersnya aja. Pesan lagi, dia akan ngembaliin headersnya aja. Jadi kayak gini. Nah, kalau aku nge-get role-nya, aku nge-get role-nya ya, kayak gini, aku nge-get role-nya, aku send lagi. Nah, di sini bakal dapat nih admin, kayak gitu. Kita nge-get admin sini, kita nge-get role dari headers-nya. Nah, sekarang di sini kita bisa pengkondisian nih, maka pengkondisian gitu. Jadi jika gitu ya, atau gini deh aku buat variabel lagi deh, misalkan const role kayak gini ya. Dari mana? Dari request dot headers dot role kayak gini. Jadi aku buat pengkondisian jika si roles ini ya, jika roles ini itu include atau ada gitu ya, nilainya ada si role-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan di roles ini atau di sini, jadi kalau di variabel di array ini terdapat value admin ya, yang di sini value headers value ini sama gitu ya, atau matching gitu ya, ada di sini gitu. Salah satunya aja atau beberapa atau salah satunya aja gitu. Ini kan sebenarnya karena array bisa ditambahkan, bisa user kayak gini, bisa admin, bisa guru kayak gini kan. Sebenarnya bisa kayak gini. Nah, kalau misalkan gitu ya, roles-nya atau ini itu include gitu ya. Include sini, jadi bisa admin, bisa guru gitu ya. Nanti dia return-nya bakal true kayak gitu misal. Return-nya true. Jadi kalau roles yang ini itu include si value ini, dia bakal true. Tapi kalau tidak, dia bakal false. Which is kalau false dia bakal ini forbidden ini.
Oke, aku coba ya send, karena ini admin harusnya bakal jalan nih, tuh jalan. Tapi kalau aku ganti ke ini, ke user kayak gini, dia nggak bakal jalan. Kalau aku ganti ke guru, dia bakal jalan. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa masukin ya role-nya ya, dengan value-nya itu array of string gitu. Karena kita udah tentukan di sininya. Kita udah tentukin array of string di sini. Kayak gitu. So, teman-teman pengen si put dan delete-nya juga sama nih kayak gini gitu ya. Bisa aja. Di sini kan aku coba deh untuk sementara aku komentarin dulu aja kayak gini. Nah, di sini kan karena belum harusnya di sini kalau misalkan put ataupun delete dia kan bakal jalan-jalan aja kan. Ini put jalan harusnya. Kalau ke delete juga jalan kan. Walaupun di sini aku ganti ke user nih. Nanti bakal jalan aja kan. Mau ke put dia juga bakal jalan-jalan aja. Tapi kalau misalkan aku udah tentuin role-nya di sini kayak gini, dia nggak bakal jalan nih. Kecuali headersnya sudah aku set lagi ke guru atau admin. Misal aku set lagi ke admin ya. Admin kayak gini. Kalau aku set ke admin, dia bakal jalan kayak gitu. Ke delete pun dia bakal jalan. Oh, bukan ya. Ini bukan edit tapi delete. Guru, kalau guru dia jalan juga. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Ini contoh penerapan dari authorization yang sederhana gitu ya. Kita masih hardcode dari penggunaan si cards-nya gitu untuk melakukan authorization kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.